Kami berjalan kembali ke kantor dalam keheningan yang baru. Bukan lagi keheningan dingin yang menusuk, melainkan keheningan hangat yang terasa penuh. Aku masih bisa merasakan jejak ciuman kami yang asin di bibirku dan kehangatan tangannya yang menggenggamku erat. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa utuh. Namun, saat pintu lift terbuka di lantai 25, duniaku yang baru dan hangat itu seketika bertabrakan dengan realita. Semua aktivitas berhenti, suara ketukan keyboard lenyap, puluhan pasang mata yang biasanya tertunduk pada pekerjaan kini serempak terangkat dan menatap lurus ke arah kami. Aku dan Al berjalan beriringan. Aku bisa merasakan tatapan mereka, penuh dengan kebingungan, keterkejutan, dan rasa ingin tahu yang tak terhingga. Dan aku sadar apa yang mereka lihat. Mereka melihatku, Sheila Wijaya, bos mereka yang galak dan dingin selama setahun, berjalan di samping Al. Dan yang paling penting, mereka melihatku tersenyum. Bukan senyum formal yang biasa kupasang di rapat, tapi senyum tulus yang tak bisa kusembunyikan. Perasaan gugup mulai menjalari diriku. Aku tidak terbiasa menjadi pusat perhatian seperti ini. Aku secara refleks merapatkan diriku pada Al, mencari perlindungan. "Mas, apa ada yang salah dengan penampilanku?" bisikku, begitu dekat hingga napasku menyentuh telinganya. Kok aku merasa seperti terdakwa yang sedang berjalan menuju kursi penghakiman? Aku merasakan getaran tawa kecil darinya. Mereka bukan sedang menghakimimu, Shil. Mereka sedang bertanya-tanya, sihir apa yang kupakai sampai bisa membuat bos galak mereka tersenyum lagi. Ih, dasar, aku memukul punggungnya pelan, tapi ledekannya justru membuat senyumku semakin lebar. Senyum yang benar-benar lepas, hingga aku melihat beberapa karyawan pria ternganga sejenak sebelum buru-buru memalingkan wajah. Hari itu, untuk pertama kalinya, aku merasakan atmosfer kantor yang selama ini kubuat mencekam, perlahan mencair. Kami akhirnya sampai di depan pintu ruanganku, ruangan kaca yang selama ini menjadi benteng kesendirianku. Aku kembali ke mejaku dulu ya, pamit Al. Seketika, rasa panik menjalari diriku. Tidak, aku tidak mau sendirian lagi, tidak di ruangan ini, tidak sekarang. "Tunggu Mas," cegahku. Sebelum aku sempat berpikir, sebelum Al sempat bertanya, tubuhku bergerak sendiri. Aku melingkarkan kedua tanganku di lehernya, menahannya di tempat. Sebuah tindakan impulsif yang didorong oleh ketakutan. "Entah kenapa," bisikku, menatap matanya yang terkejut. "Aku tidak mau berpisah denganmu, sedikit pun." Aku melihatnya membeku, bingung. Aku tahu apa yang ada di pikirannya, karena tiba-tiba aku juga memikirkannya. Kami berada di tengah kantor, di depan semua orang. Apa yang kulakukan ini? Apa yang kuinginkan? "Mas, kok ngelamun sih?" tanyaku, sedikit merajuk untuk menutupi kegugupanku sendiri. "Maaf, Shil, aku bingung," jawabnya jujur. "Bingung kenapa?" "Semuanya terjadi begitu cepat," bisiknya. "Di restoran tadi, itu indah, itu milik kita. Tapi sekarang, di sini, di tengah kantor, aku tidak tahu aturannya, Shil. Aku tidak tahu apa yang seharusnya kulakukan sebagai Al, dan apa yang tidak boleh kulakukan pada ibu komisaris." Kata-katanya menyadarkanku. Iya benar. Kami bukan lagi hanya Al dan Sheila. Ada jabatan, ada status, ada puluhan pasang mata yang mengawasi. Kerumitan itu terasa nyata. "Aku juga tidak tahu aturannya, Mas," akuku pelan. Yang aku tahu, setelah bertahun-tahun merasa sendirian menahan semuanya, aku hanya tidak mau sendirian lagi, terutama tidak mau jauh darimu. Pengakuanku yang rapuh itu sepertinya menyentuh hatinya. Ia menatapku dengan sorot mata yang penuh pengertian. Dengan sangat lembut, ia meraih kedua tanganku dari lehernya, lalu menggenggamnya erat. "Kamu gak akan sendirian lagi," katanya. Suaranya mantap dan penuh janji. "Atu janji." Ia melirik sekeliling, lalu kembali menatapku.
Tapi, untuk sekarang, biarkan mereka melihat bos mereka yang hebat sudah kembali bekerja dengan senyum terbaiknya. Ia mengangkat salah satu tanganku ke bibirnya dan mengecup punggung tangannya dengan lembut. Singkat, hormat, namun terasa begitu intim. Sebuah gestur yang sempurna. Sebuah pernyataan cinta yang bisa diterima oleh dunia korporat kami yang kaku. Nanti sore aku jemput kamu, dan kita bisa mulai bicara tentang semua aturan baru yang akan kita buat bersama, hanya untuk kita berdua. Ia melepaskan tanganku perlahan. Aku tidak lagi menahannya. Rasa panikku telah hilang, digantikan oleh kelegaan dan kebahagiaan yang meluap. Aku mengangguk, senyumku kini lebih tenang, lebih yakin. Aku memperhatikannya berjalan kembali ke mejanya. Setiap langkahnya terasa seperti sebuah janji. Dan aku tahu, meskipun kami akan terpisah oleh dinding kaca dan puluhan meter jarak untuk beberapa jam ke depan, hati kami tidak pernah terasa lebih terhubung dari saat ini.